Penulis modern Simon Sinek menulis buku berjudul Leader It Last, Pemimpin Itu Makan Terakhir. Filosofi utama buku itu adalah bahwa seorang pemimpin sejati harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum dirinya sendiri. Dan Simon memberikan banyak contoh pemimpin dunia yang sukses menerapkan prinsip itu. Judul buku Leader It Last mengingatkan kita pada satu peristiwa penting dalam sirah Nabawi. Dalam sebuah perjalanan, para sahabat kehabisan air dan dilanda kehausan. Saat itu, Rasulullah SAW bersama Abu Qatadah membawa mildo'ah, wadah berisi air untuk dibagikan kepada para sahabat. Lalu baginda Nabi menuangkan air dan Abu Qatadah membagikannya satu persatu. Sampai pada akhirnya seluruh sahabat kebagian. Namun tersisa dua orang yang belum, Rasulullah SAW dan Abu Qatadah sendiri. Baginda Nabi menuangkan air ke gelas terakhir lalu berkata ke Abu Qatadah, "Ishrab, minumlah." Kata Abu Qatadah, "La ashrab hatta tashrab." Aku tak akan minum sebelum engkau minum terlebih dahulu ya Rasulullah. Rasulullah SAW lalu merespon dengan kalimat singkat namun syarat makna. Saqil qaum akhiruhum syurba. Pelayan sebuah kaum, dialah yang harus minum paling terakhir. Kalimat singkat tapi mengandung filosofi mendalam tentang kepemimpinan. Bahwa pemimpin itu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengorbanan dan melayani. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Setelah memberi minum seluruh sahabatnya, beliaulah yang minum paling terakhir. Zaid bin Sa'nah, rahib Yahudi ternama di Madinah, mengatakan, semua tanda kenabian yang dijelaskan kitab terdahulu telah aku saksikan pada diri Muhammad kecuali satu. La taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Nabi terakhir ini semakin dipancing emosinya, semakin tampak kesabarannya. Untuk menguji itu, Zaid membuat skenario. Ia melakukan transaksi pemesanan kurma kepada Rasulullah SAW dengan pembayaran di depan. Dan Rasul akan menyerahkan kurma itu nanti di waktu yang telah disepakati. Apa yang lantas terjadi? Sebelum tempo itu tiba, Zaid sengaja menagih lebih cepat dari kesepakatan. Dia datang, menarik surban yang melekat di leher Rasulullah, lalu menatap baginda Nabi dengan tatapan yang tidak bersahabat. Muhammad, lunasi hutangmu sekarang. Bani Abdul Muthalib terkenal suka menunda-nunda. Perhatikan bagaimana Zaid memancing emosi Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab yang menyaksikan itu langsung naik pitam. Andai bukan di hadapan Rasulullah, sudah aku tebas lehermu. Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Umar dengan penuh tenang, lalu berkata, Umar, kami berdua tidak membutuhkan sikap ini darimu. Anta'muruhu bihusnil iqtida wa ta'muruni bihusnil qada. Cukup kau ingatkan aku agar melunasi dengan baik dan mengingatkannya agar menagih dengan sopan. Tak lama setelah itu, baginda Nabi mengatakan, Umar, tolong ambilkan jatah kurma pesanan dia, lalu tambahkan sebanyak 20 sok. Ditambah ya Rasulullah? Iya, tambahkan sebagai pelipur lara di hatinya, karena tadi kau telah mengancamnya dengan pedangmu. Kata Zaid bin Sa'nah, di momen itulah tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi dan utusan Allah, dan ia lantas masuk Islam saat itu juga. Dulu baginda Nabi SAW memiliki seekor unta bernama Adba. Larinya sangat cepat. Banyak para sahabat yang mencoba mengadu kecepatan untanya dengan Adba dan selalu kalah. Sampai populer dikatakan, jangan coba-coba adu balap dengan unta Rasulullah yang satu ini, sebab ia tak terkalahkan. Hingga suatu ketika datang seorang Arab Badui membawa untanya untuk diadu balap dengan Adba. Apa yang terjadi? Untuk pertama kali, Adba kalah. Para sahabat seperti berat melihat fenomena itu. Di satu sisi mungkin mereka memikirkan bagaimana perasaan Rasulullah. Reputasi untanya yang selama ini tak terkalahkan tiba-tiba harus tumbang dengan unta Badui tadi. Andai unta ini milik mereka mungkin biasa-biasa saja, tapi ini adalah untanya Rasulullah SAW. Baginda Nabi menyaksikan raut kecewa di wajah mereka, lalu mengatakan, Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Sudah bagian sunnatullah di dunia ini, sesuatu yang pernah berjaya pasti ada fase tumbangnya. Di momen seperti itu, Rasulullah SAW mengambil kesempatan untuk mengajarkan sebuah filosofis kehidupan yang dalam, bahwa siklus kehidupan itu datang dan pergi. Beliau ingin ingatkan pada kita satu hal, bahwa watak dunia yang pasti adalah ketidakabadian. Kekuatan fisik yang kita miliki, jabatan, keindahan paras, kekayaan, semua ada tempo waktunya dan semua ada batasnya.
Ratusan, bahkan mungkin ribuan kitab syama'il ditulis untuk mendeskripsikan fisik dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat berlomba menceritakan keindahan beliau. Di antara yang paling detail adalah riwayat Ummu Ma'bad, seorang wanita dari suku Khuza'ah yang bertemu dengan baginda Nabi dalam perjalanan hijrah. Ia mengatakan, "Ra'aitu rajulan zahiral wada'ah." Aku melihat seorang lelaki yang tampak bercahaya. Ablajal wajah. Wajahnya bersinar. Hasanal khuluq. Indah akhlaknya. Lam tu'ibahu sujlah wa lam tuzri bihi sa'lah. Badan beliau tidak buncit pun pula tidak kurus. Wasimun qasim. Tampan dan proporsional. Fi ainaihi da'aj. Hitam di mata beliau begitu pekat. Wa fi asfarihi wataf. Bulu matanya tebal dan lentik. Wa fi sautihi sohal. Suaranya dalam. Wa fi unuqih sata'. Lehernya panjang kuat. Wa fi lihyatihi kathafah. Janggutnya tebal. Azaj akran. Alisnya melengkung indah. Insamat fa'alaihil waqar. Ketika diam berwibawa. Wa in takallam samahu alahul baha. Ketika berbicara ada keagungan. Ajmalun nas wa abahahu min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Dari jauh tampan dan menawan, dari dekat begitu indah. Hulwul mantiq la nadhrun wala hadharun. Perkataannya tidak terlalu sedikit tapi juga tidak berlebihan. Ka'anna mantiqahu khazaratu nazmin yatahaddar. Kata-katanya seakan mutiara yang berjatuhan. Raba'un la ya'isu min tul wa la taqtahimuhu ainun an qisarin. Postur tubuh beliau ideal, tidak terlalu jangkung namun juga tidak pendek. Lahu rufaqa yahuffuna bih. Beliau punya sahabat setia yang selalu mengelilinginya. In qala ansatu liqaulih wa in amar tabadaru ila amrih. Ketika berbicara semua mendengarkan dengan seksama, dan ketika memerintah semua bergegas melakukannya. Mahfudun mahsyud la abis wala mufannat. Selalu dikelilingi banyak orang, tidak pernah cemberut, dan dari lisannya tidak pernah keluar kalimat yang sia-sia. Mustafa, Mustafa, lamna'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Sawad bin Ghaziyah al-Ansari, sahabat yang namanya mungkin jarang kita dengar, tapi satu momen pentingnya bersama Rasulullah membuat siapapun merenung. Beberapa saat sebelum perang Badar, Rasulullah SAW hendak melakukan pengecekan barisan. Di tangan kanan Nabi memegang tongkat kecil untuk meluruskan barisan. Tiba-tiba Nabi melihat Sawad posisinya agak sedikit maju. Dengan tongkat kecil itu, Rasulullah sedikit menyentuh perut Sawad agar sedikit mundur dan sejajar. Namun di luar ekspektasi, Sawad tidak terima. Auja'tani ya Rasulullah, kau telah menyakiti perutku. Nabi lalu bertanya dengan tenang, apa maumu wahai Sawad? Aku ingin membalas dengan cara yang sama. Rasulullah SAW mengizinkan. Sawad berkata, tadi tongkatmu menyentuh perutku dalam keadaan tidak tertutup pakaian. Aku ingin hal yang sama. Baginda Nabi mengangkat sedikit pakaian beliau sehingga bagian perutnya terlihat. Silahkan. Sawad maju, mendekat, tapi bukan untuk membalas. Apa yang dia lakukan? Dia memeluk tubuh Rasulullah erat-erat lalu mencium perutnya dengan penuh cinta. Nabi membiarkan. Setelah selesai baru beliau bertanya, apa yang membuatmu melakukan ini wahai Sawad? Ya Rasulullah, sebentar lagi perang besar akan mulai dan kemungkinan aku akan mati. Dan jika itu terjadi, fa inni uhibbu an akuna akhirul ahdi bik an yamassa jildi jildak. Aku ingin kulit yang terakhir disentuh oleh tubuhku adalah kulitmu yang mulia. Rasulullah SAW tersenyum, memeluk lantas mendoakan Sawad. Sawad mengingatkan kita bahwa tak ada yang lebih patut untuk kita khawatirkan melebihi seberapa dekat diri kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mustafa, Mustafa, lamna'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Abu Sufyan pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan.
Aku tak pernah melihat seorang yang begitu dicintai seperti Muhammad dicintai oleh para sahabatnya. Dan panggung pembuktian cinta itu begitu tampak pada perang Uhud. Ketika baginda Nabi dikepung, terdesak, sejumlah sahabat membuat pagar fisik untuk melindungi beliau. Sambil menahan serangan panah musuh, Abu Thalhah mengatakan, biarlah nyawaku yang menggantikan posisi nyawamu. Selepas Uhud, satu persatu sahabat datang mengunjungi Rasulullah SAW. Seorang wanita bernama Kabsyah bintu Rafi' yang putranya baru saja syahid di Uhud. Setelah melihat Rasulullah selamat, ia mengatakan, ama idzra'aituka saliman faqad ashwatil musibah. Setelah melihat engkau selamat, seluruh musibahku menjadi ringan. Ada lagi seorang wanita dari Bani Dinar, suami, saudara, dan ayahnya semuanya wafat di Uhud. Dia bertanya, bagaimana kabar Rasulullah? Setelah dijawab, Rasulullah baik-baik saja wahai Ummu Fulan. Wanita itu berkata, kullu musibatin ba'daka jalal. Apapun yang menimpaku menjadi kecil asalkan kau selamat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya level cintanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina. Kami mencintainya melebihi kecintaan kami kepada harta, anak, ayah, dan ibu kami. Wa minal ma'il barid 'ala dhama. Bahkan melebihi kecintaan kami pada air dingin di musim panas yang menyengat. Baginda Nabi memiliki satu kebiasaan, yaitu yatafaqqadu ashabah, menanyakan kabar sahabat beliau yang tak nampak di hadapan beliau. Dan itu bukan hanya berlaku pada para sahabatnya yang populer, bahkan pada dia yang biasa saja pun Rasulullah SAW begitu perhatian. Dulu ada wanita tua renta, miskin, bahkan disebut imra'atun sauda, berkulit hitam. Panggilannya Ummu Mihjan. Siapa beliau? Kanat taqumul masjid, orang yang membersihkan Masjid Nabawi, memunguti sampah di situ. Suatu ketika Rasulullah menyaksikan sesuatu yang ganjil. Sudah sehari dua hari Ummu Mihjan tidak tampak lagi membersihkan masjid. Beliau bertanya-tanya, mana Ummu Mihjan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, wanita itu wafat di malam hari, dan di malam itu juga kami mengurus jenazahnya sampai ke pemakaman. Rasulullah sengaja tidak diberitahu. Para syurahul hadis menyebut dua kemungkinan. Yang pertama, para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah yang saat itu sedang istirahat di malam hari. Kedua, istasgharu amroha, wanita itu memang dianggap tidak penting. Rasulullah lantas marah. Afala adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Lalu Nabi mengatakan, antarkan aku ke kuburannya sekarang juga. Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah di situ, lalu mendoakan Ummu Mihjan. Rasulullah SAW ingin menyampaikan pada kita satu hal, bahwa di sisi beliau tidak ada seorang pun yang tidak penting, apapun profesinya. Semuanya punya peran masing-masing, dan semuanya punya derajat di sisi Allah dan Rasulnya. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya kenangan lucu namun berkesan bersama Rasulullah SAW. Suatu hari ia sholat berjamaah bersama Rasulullah. Di tengah sholat ada yang bersin. Tentu secara refleks karena sudah terbiasa di luar sholat, ketika ada yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan Yarhamukallah. Demikian pula Muawiyah bin Hakam. Secara spontan dia mengatakan Yarhamukallah. Apa yang terjadi? Faromanil qaumu bi absarihim. Para sahabat memplototi Muawiyah dengan tatapan tajam. Maksudnya diam, jangan berbicara saat sholat. Karena diplototin seperti itu, maka keluarlah ekspresi kemarahan orang Arab. Dia mengatakan, wasukla ummiyah. Kalau dalam bahasa kita, apa-apaan kalian melototin saya seperti itu? Situasi tambah gaduh, bayangkan ini di tengah-tengah sholat. Para sahabat yang lain menepuk tangan di paha mereka. Akhirnya Muawiyah pun terdiam. Ketika selesai dari sholat, Rasulullah berbalik badan. Asumsi yang muncul, Rasulullah akan memarahi para sahabat, khususnya Muawiyah, sebab membuat gaduh. Tapi coba perhatikan ungkapan Muawiyah bin Hakam. Bi abi anta wa ummi, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tak pernah melihat seorang guru sebaik Rasulullah SAW. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, tak sedikit pun Rasulullah membentakku, tak sedikit pun beliau memukulku, bahkan tak sedikit pun lisannya mencaciku. Nabi menatap dengan penuh rahmat lalu mengatakan, inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh saat kita sholat, kita sedang berdialog dengan Allah, maka jangan campuri dialog itu dengan ucapan sesama manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tapi isilah dengan tasbih, takbir, dan bacaan ayat-ayat Al-Quran.
Di antara yang berkesan dari pribadi Rasulullah SAW di benak para sahabatnya adalah kemampuan beliau mengontrol lisannya dari kata-kata keji, laknat, dan caci maki. Meskipun beliau kerap dipancing untuk mengucapkan itu. Suatu ketika beliau berjalan dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, lalu berpapasan dengan rohtun minal Yahud, sebagian oknum orang Yahudi di Madinah. Mereka menyapa Rasulullah dengan ucapan salam yang diplesetkan dari Assalamualaikum menjadi Assamualaikum. Artinya tentu berbeda. Assalam, keselamatan. Sedangkan Assam artinya al-mautu wal halakah, kematian dan kebinasaan. Nabi tahu betul dan mendengar dengan jeli kalimat itu, maka beliau menjawab wa'alaikum. Sayyidah Aisyah yang mendengar kalimat salam diplesetkan, terpancing emosinya, lalu menjawab dengan nada tinggi, wa'alaikumussalam wal la'nah, kebinasaan dan laknat untuk kalian. Mendengar itu Rasulullah mengatakan, mahlan ya Aisyah, jangan terpancing untuk mengucapkan hal yang sama. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala sesuatu. Ya Rasul, apakah kau tidak mendengar ucapan mereka untukmu? Aku dengar, tetapi cukup balas wa alaika. Artinya kalau laknat dan cacian dibalas dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Di kesempatan lain, baginda Nabi kerap menyatakan, inni lam uba'ats la'anan wa innama bu'istu rahmah. Aku tidak diutus oleh Allah sebagai pelaknat dan pencaci maki, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusku sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Sayyidina Anas bin Malik usianya masih 10 tahun saat ibundanya Ummu Sulaim membawanya kepada Rasulullah tak lama setelah Rasul SAW sampai di Madinah. Ini putraku ya Rasulullah, bawalah ia untuk berkhidmah kepadamu. Membersamai Rasulullah hingga beliau wafat tentu meninggalkan kesan yang dalam bagi Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bercerita, laqad khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. 10 tahun lamanya aku berkhidmah membersamai Rasulullah. Fa wallahi ma qala li uffin qat wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Tak pernah sekalipun Rasulullah menegur dan menghardik atas apa yang aku lakukan. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altak. Beliau juga tidak pernah menanyakan alasan mengapa kau tidak melakukan sesuatu ketika aku tidak melakukannya. Kesan Rasulullah sebagai sosok orang tua yang penuh kelembutan itulah yang benar-benar dikenang oleh Sayyidina Anas sampai masa tua beliau. Beliau pernah ditanya, apa yang paling kau rindukan dari Rasulullah SAW? Dengan mata berkaca Sayyidina Anas mengatakan, momen di mana Rasul memanggilku dengan bercanda, ya dzal udzunain, wahai sang pemilik dua telinga. Dan nanti saat berdesak-desakan dengan lautan manusia di hari kiamat kelak, aku ingin berteriak, ya Rasulullah, ana Unais khuwaidimuk. Ini aku Anas, pembantu kecilmu yang dahulu kau sayangi. Kiranya di hari ini kau berkenan memberi setitik syafaatmu untukku. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Dalam kondisi genting seperti perang sekalipun, baginda Nabi tetap menunjukkan keteladanan. Tak hanya dalam kata, tapi juga sikap nyata. Ketika perang Badar, Rasul dan sahabat pergi jalan kaki kurang lebih 150 km. Medan menuju Badar bukanlah jalan beraspal. Ini perjalanan terjal, melelahkan, di bawah terik matahari gurun. Sedangkan unta yang tersedia sangat terbatas. Sehingga apa yang terjadi? Mereka pergi dengan cara setiap satu ekor unta ditunggangi 3 orang secara bergantian, tak terkecuali Rasulullah SAW. Beliau satu kelompok bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah di satu unta. Ketika Rasulullah naik, maka mereka berdua berjalan di samping untanya dan seterusnya hingga ada momen giliran Rasul SAW turun. Sayyidina Ali dan Abu Lubabah bersepakat, nahnu namshi anka ya Rasulullah, biarlah kami berdua saja yang berjalan, cukup engkau yang naik di unta ini sampai tiba ke lokasi. Rasulullah tolak tawaran itu. Sambil turun dari untanya, beliau mengatakan, ma antuma bi aqwa 'alal masyi minni wa ma ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Aku pun masih sanggup berjalan seperti kalian berdua, dan sebagaimana kalian mencari pahala dari sisi Allah dengan berjalan kaki, aku pun sama, juga membutuhkan pahala. Beliau saat itu adalah panglima tertinggi yang sah-sah saja menuntut privilege, tapi itu semua sama sekali tidak beliau lakukan. Beliau ajarkan kita satu prinsip penting, bahwa setinggi apapun strata sosial yang kita miliki, kita adalah hamba Allah yang membutuhkan pahala, rahmat, dan pertolongannya. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya.
Jangan tanya bagaimana bentuk sikap ta'zim para sahabat ketika baginda Nabi SAW sedang berbicara. Saking khusyuknya disebutkan, ka'anna ala ru'usihimut thair. Mereka duduk tenang, seolah-olah andai di kepala mereka ada burung, burung itu tak akan terbang. Saking tenangnya. Tapi jangan kira majelis baginda Nabi kaku dan tegang. Terkadang para sahabat melempar jok yang sampai membuat Rasulullah SAW tertawa. Pernah suatu hari Nabi bercerita tentang penduduk surga. Kata beliau, kelak ada seorang penghuni surga yang meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Saat ditanya, bukankah di surga ini kau telah memiliki segala yang kau inginkan? Dia menjawab, iya, tapi saya rindu bercocok tanam karena itu adalah hobiku saat di dunia. Tiba-tiba seorang badui nyeletuk, ya Rasulullah. Semua sahabat menoleh. Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan au Ansariyan. Saya pastikan lelaki itu pasti orang Quraisy atau Ansor, karena kebanyakan dari mereka adalah petani saat di dunia. Wa amma nahnu falasna bi ashabiz zara. Adapun kami orang Badui pedalaman, mana ada yang bisa bercocok tanam. Mendengar celutukan tadi, kata Sayyidina Abu Hurairah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun lantas tertawa, lalu semua sahabat ikut tertawa. Disitulah letak keindahan majelis baginda Nabi. Diliputi wibawa, tapi penuh dengan kehangatan dan keakraban. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Likulli syai'in mi'yar. Setiap sesuatu punya takaran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mi'yarul akhlak. Beliau adalah parameter akhlak tertinggi bahkan pada hal-hal kecil dalam keseharian kita. Wa idzal tafata iltafata jami'an. Ketika seseorang memanggilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah sekalipun menoleh hanya dengan kepala beliau, melainkan dengan seluruh tubuhnya untuk menghormati orang yang memanggilnya. Mamad dari rijlahu baina yaday ashabih. Beliau tak pernah menjulurkan kakinya ketika duduk bersama para sahabat. Sesuatu yang mungkin tampak sederhana tapi mencerminkan penghormatan. Saat orang lain bicara, beliau tidak memotong dan tidak tergesa-gesa merespon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hingga akhir. Barulah setelah benar-benar tuntas, beliau menanggapi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'aitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah fayunahi ra'sahu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yunahi ra'sahu. Saat seorang mendekat untuk berbicara dengan berbisik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggeser kepala beliau sampai orang itu selesai. Wa ma ra'aitu rajulan akhadha biyadihi fataraka yadah hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yada'u yadah. Ketika bersalaman dengan seseorang, Rasulullah tidak akan melepas tangannya terlebih dahulu, seakan ingin menunjukkan, aku benar-benar hadir di hadapanmu dan kau berharga di mataku. Dan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, standar akhlak karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa. Bayangkan sebuah majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Tiba-tiba datang seorang anak kecil dan tanpa ragu langsung duduk di sebelah kanan beliau. Kemudian datanglah hidangan minuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, meneguk sedikit, lalu hendak membagikannya kepada para sahabat. Secara adab, yang berada di sebelah kanan memiliki hak terlebih dahulu. Namun di situ duduk seorang anak kecil. Sementara di sebelah kiri Rasulullah ada para sahabat besar. Nabi tersenyum, lalu dengan lembut menoleh ke anak kecil itu dan meminta izin. Ata'zanuli an u'tiya haula? Apakah kau mengizinkan aku memberikan jatah minum ini kepada yang lebih tua terlebih dahulu? Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada seorang anak kecil, hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Namun lihatlah anak itu, dengan nada yang polos namun tegas, ia mengatakan, wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Wahai Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan siapapun untuk mendapatkan sisa minuman darimu. Baginda Nabi tersenyum dan tanpa memaksa, beliau pun memberikan minuman itu kepada anak kecil tadi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada anak kecil sekalipun, beliau menghormati haknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa.
Baginda Nabi adalah sosok yang pandai menyederhanakan hal-hal sulit melalui analogi dan perumpamaan. Suatu ketika beliau memberikan ilustrasi, bagaimana menurut kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di situ 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat? Para sahabat menjawab, tentu tidak. Fadzaka matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Saat menjelaskan posisi sebagai penutup para rasul, beliau mengatakan, perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang membangun rumah yang indah kecuali ada satu bata yang hilang di sudutnya. Lalu orang yang berlalu lalang berkata, betapa sempurnanya bangunan ini andai sudut itu terisi. Lalu beliau tegaskan, fa'anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Analogi dan perumpamaan adalah metode yang sangat efektif dalam pembelajaran dan ini dibuktikan dengan sejumlah penelitian. Begitu banyaknya baginda Nabi menggunakan perumpamaan sampai sejumlah ulama mengumpulkannya dalam karya tersendiri. Qadhi Romah Hurmuzi misalnya menulis karya berjudul Amsalul Hadis yang berisi kumpulan analogi yang digunakan oleh Rasulullah. Itulah salah satu rahasia mengapa pesan-pesan Rasulullah Sang Maha Guru Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya tak hanya difahami tapi juga melekat di hati. Di tengah kesibukannya mengurus umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meluangkan waktu untuk istrinya, termasuk untuk obrolan yang kelihatannya tidak penting, tapi justru di situ letak pentingnya. Pernah Sayyidah Aisyah mengajak Nabi ngobrol tentang kisah 11 orang wanita di masa jahiliyah yang berkumpul dan sepakat untuk menceritakan kesannya terhadap suami masing-masing. Semua tidak ada yang ditutupi. Ada yang cerita suami saya galak, kalau ngomong salah dikit bisa langsung dicerai. Yang satunya bilang suami saya makannya banyak, nggak pernah peduli sama istrinya. Satu persatu dari 11 perempuan itu cerita bergantian. Hingga sampailah pada yang terakhir bernama Ummu Zara. Dia satu-satunya yang menceritakan suaminya Abu Zara dengan penuh kebaikan. Tapi akhir kisahnya menyedihkan. Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Uniknya, setelah menikah dengan lelaki lain, Ummu Zara tetap gak bisa melupakan kebaikan Abu Zara. Walhasil, kisah ini panjang. Imam Qadhi Iyad sampai menulis kitab Bughyatur Ra'id lima tadammanahu haditsu Ummu Zara minal fawaid untuk menjelaskan hadis ini. Baginda Nabi mendengarkan Sayyidah Aisyah sampai tuntas dengan penuh antusias. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara'in li Ummi Zara. Aku dalam hal kebaikan, perhatian dan kasih sayangnya bagaikan Abu Zara kepada Ummi Zara. Illa anna Aba Zara'in tallaqa wa ana la utalliq. Hanya saja bedanya, aku tak akan pernah meninggalkanmu apalagi menceraikanmu. Disebutkan dalam kitab Syama'il, wa idza marra 'ala sibyan sallama 'alaihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan lalu berpapasan dengan anak kecil, beliaulah yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim memiliki anak yang masih kecil, kalau sekarang mungkin usia TK, bernama Aba Umair. Setiap Rasulullah lewat di rumah Abu Thalhah, beliau pasti menyapa anak ini. Aba Umair, bagaimana kabarmu? Aba Umair ini punya burung peliharaan yang sangat disayang. Suatu ketika ia menangis karena ternyata burungnya mati. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi datang ke rumah Abu Thalhah, menunduk, memeluk Aba Umair sambil menghiburnya. Anak kecil itu memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil sesenggukan karena burungnya mati. Aba Umair, madza fa'alan nughair? Apa yang terjadi dengan burung kesayanganmu? Sambil mengusap air matanya, Aba Umair mengatakan, burung kesayanganku mati ya Rasulullah. Bayangkan di tengah kesibukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan porsi perhatian untuk sekedar basa-basi dan menghibur anak kecil yang mungkin dalam pikiran kita buang-buang waktu. Dan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku tidak melihat seorang yang lebih baik akhlaknya kepada anak kecil melebihi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bayangkan kalau hari ini ada orang yang nyelonong masuk ke dalam masjid, lalu tiba-tiba dia mengencingi lantai masjid dengan sengaja. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita usir dan kita bentak. Ini pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Arabi masuk ke dalam masjid Nabi, apa yang dilakukan? Dia kencing di situ. Para sahabat heboh, bahkan sebagian sudah mau beraksi dan nyaris memukulnya. Rasulullah ada dan melihat kejadian itu. Apa kira-kira respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dihalanginya para sahabat yang mau menghampiri badui tadi sambil mengatakan, "Da'uh, biarkan dia menuntaskan buang air kecilnya, jangan dipotong." Setelah selesai badui itu kencing, Nabi perintahkan sahabatnya untuk mengambil satu ember air untuk mensucikannya. Lalu beliau mengatakan, "Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Kalian diperintahkan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Maksudnya ini orang badui datang dari pedalaman, gak ngerti urusan najis. Ajari dia bukan dengan cara kekerasan seperti ini. Kejadian ini begitu membekas di hati sang badui, hingga di lain kesempatan setelah sholat berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat, dia mengangkat tangan berdoa dengan suara keras. Tahu apa doanya? Agak lucu. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepadaku dan Muhammad saja, gak usah ke yang lain. Tampaknya dia masih sensi dengan sahabat yang membentak dia. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad hajjarta wasi'an. Jangan kau mempersempit rahmat Allah yang luas itu hanya untuk kita berdua, karena semua yang hadir di sini juga berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Apa yang Rasulullah SAW tulis dalam surat resminya kepada Herakles, penguasa kekaisaran Romawi saat itu? Apakah beliau membuka dengan "Wahai musuh Allah"? Ternyata bukan. Yang Nabi tulis justru, "Min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum." Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakles, penguasa agung kekaisaran Romawi. Inilah seni memuliakan manusia sesuai kedudukannya. Dan sikap ini bukan hanya tertulis dalam surat. Saat Fathu Makkah, ketika ribuan umat Islam memasuki Mekah, orang Quraisy gemetar ketakutan sampai terdengar teriakan, "La Quraisy ba'dal yaum." Hari ini Quraisy akan musnah karena Muhammad akan balas dendam. Rasulullah SAW masuk Mekah dengan langkah tenang tanpa membawa dendam. Apa yang menarik? Yang beliau sebut pertama kali justru nama Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang dulu memusuhi beliau habis-habisan. "Man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam masjid, maka ia pun aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Dan siapa yang mengunci pintu rumahnya, ia pun aman. Nama Abu Sufyan disebut secara khusus karena dia tokoh paling berpengaruh di Mekah. Kita bisa membayangkan perasaan Abu Sufyan ketika namanya disebut dan posisinya dihormati. Dan begitulah cara Nabi Muhammad SAW memikat objek dakwahnya, meletakkan setiap orang sesuai posisinya tanpa sekalipun merendahkan martabatnya. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. Salah satu seni berinteraksi yang banyak kita temukan dalam keseharian Rasulullah SAW adalah jabr khatir. Seni membesarkan hati seseorang dan sebisa mungkin tidak membuat orang yang datang kepada beliau berkecil hati. Kata Sayyidina Abdullah bin Aufa, Nabi tak pernah risih untuk berjalan bersama orang-orang yang datang kepada beliau untuk menyelesaikan urusan mereka. Sayyidina Anas menceritakan, di tengah kesibukan mengurus umat di Madinah, baginda Nabi dihampiri oleh seorang perempuan fi aqliha syai', yang di akalnya terdapat gangguan. Mungkin kalau hari ini kita menyebutnya ODGJ. Ia mengatakan, "Inni ilaika hajah." Ada urusan yang ingin aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Kebayang kalau kita ada orang seperti itu, mungkin risih lalu kita berikan sesuatu agar lekas pergi. Tapi Rasulullah tidak. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya umma fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajatak." Tentukan ke jalan mana kau ingin mengajakku untuk menyelesaikan urusanmu. Lalu baginda Rasul SAW berjalan mengikuti perempuan tersebut, mendengar keluh kesahnya, meresponnya sampai urusannya selesai. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Sayyidul Mursalin,
manusia mulia yang pernah dimi'rajkan ke tempat tertinggi, tapi justru yang paling menghayati hakikat tawadhu, tak ingin dibedakan dari sahabatnya dan tak ingin diperlakukan istimewa. Suatu ketika beliau duduk bersama para sahabat dengan posisi yang sama, tidak ada pembeda. Tiba-tiba datang seorang asing, ia melihat ke arah majelis lalu bertanya, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian bernama Muhammad? Sampai akhirnya seorang sahabat berinisiatif membuatkan dukah, semacam tanah yang sedikit ditinggikan agar beliau bisa dikenali oleh tamu yang datang. Dalam kesempatan lain, seorang lelaki kampung menemui Rasulullah. Lelaki ini gemetar karena melihat wibawa dan karisma pada diri Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dekati lelaki itu, menyentuh pundaknya, lalu berkata dengan lembut, hawwin alaik, fa inni lastu bimalik. Tenang, santai. Aku bukanlah seorang raja yang layak ditakuti seperti itu. Innama ana benu mra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qadid. Aku hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang makan daging kering. Maksudnya, aku ini sama seperti kalian, anak orang biasa yang makan makanan yang sama dengan kebanyakan orang umumnya. Itulah tawadhu dan itulah hakikat penghayatan atas firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Salli ya Rabbi alaihi wasqina min rahati. Siapapun yang duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW pastilah mendapat perhatian penuh beliau, sampai-sampai objek bicaranya mengira bahwa dirinya lah sosok yang paling dihormati oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan, kana Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum yata'allafuhum bidzalik. Beliau melayani berbicara orang-orang yang terkenal buruk dengan cara bicara yang penuh dengan penghormatan. Seorang sahabat, Amr bin As radhiyallahu anhu, menceritakan pengalaman menarik. Kata beliau, setiap aku berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memandang wajahku dengan seksama sampai-sampai aku mengira bahwa akulah sahabat yang terbaik di antara yang lain. Ya Rasulullah, siapakah yang terbaik? Aku ataukah Abu Bakar? Rasul menjawab, Abu Bakar. Antara aku dan Umar? Nabi menjawab, Umar. Antara aku dan Utsman? Nabi menjawab, Utsman. Kata Amr bin As, sampai aku menyesal melempar pertanyaan tadi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya semua merasa mulia, di sisinya semua merasa dihormati, dan di majelisnya tak ada yang merasa berkecil hati. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Salli ya Rabbi alaihi wasqina min rahati. Pernahkah kita membayangkan seorang pemimpin besar di tengah musim dingin memanggul pasir di bahunya sendiri demi melindungi negerinya? Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di Perang Khandaq. Atas usul Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi memutuskan untuk menggali parit yang mengelilingi sisi Madinah. Ini proyek yang sangat berat, sarana terbatas, dan harus dilakukan dalam tempo yang singkat karena musuh bisa menyerang kapan saja. Tapi lihat, baginda Nabi tak hanya duduk di meja komando, beliau turun langsung ikut serta dalam pembuatan parit. Sahabat Barra bin Azib menceritakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yanqulut turab. Aku melihat langsung Rasulullah memanggul pasir di pundaknya. Hatta warat turabu sya'ra sadri. Sampai-sampai rambut dada beliau tertutup debu. Apakah cukup? Tidak. Beliau membakar semangat sahabatnya dengan syair dari lisannya. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Berikanlah kami ketenangan dan teguhkan kami saat berhadapan dengan mereka. Dan ketika sampai bait terakhir, innal ula qad baghaw alaina wa in zadu fitnatan abaina. Jika mereka hendak menzolimi kami, maka kami akan menolaknya. Suara Rasulullah meninggi sehingga semangat para sahabat meledak tak terbendung. Hasilnya, parit Khandaq yang luar biasa panjang dan lebar itu selesai hanya dalam waktu kurang dari 6 hari. Itulah Rasulullah SAW, pemimpin sejati yang tak hanya memberikan titah dan instruksi, tapi keteladanannya juga mampu menginspirasi. Mustafa, Mustafa, manba'ul lissafa, sayyidul anbiya, mish'alum fil wafa.
Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang penuh kasih sayang kepada cucu-cucunya. Putri beliau Zainab punya anak perempuan bernama Umamah. Betapa sayangnya Rasulullah kepada cucunya Umamah hingga sering beliau membawanya sholat ke masjid. Saat berdiri, Nabi menggendong Umamah. Lalu saat ruku, beliau menurunkannya sejenak. Setelah bangkit dari sujud, Nabi menggendongnya kembali. Demikian disebut dalam sejumlah riwayat. Kepada cucunya Hasan pun demikian. Suatu ketika Rasulullah SAW menggendong cucunya Hasan di atas pundak beliau. Lalu seorang sahabat yang melihat mengatakan, "Ni'mal markab rakibta ya gulam." Sungguh kendaraan terbaik adalah yang kau tunggangi ini. Maksudnya adalah bahunya Rasulullah SAW. Baginda Nabi tersenyum lalu membalasnya, "Wa ni'mar rakib huwa." Dan cucuku ini adalah penunggang yang terbaik. Di kesempatan lain, Aqra bin Habis At-Tamimi melihat Rasulullah menggendong dan mencium cucunya. Ia lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak, tak satu pun pernah kucium sama sekali." Seakan Aqra ingin mengabarkan bahwa di benak sebagian orang saat itu, mencium dan menyayangi anak kecil bertentangan dengan sifat ketegasan. Rasulullah SAW membalik persepsi ini dengan sabdanya, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak berhak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. Ratusan, bahkan mungkin ribuan kitab syama'il ditulis untuk mendeskripsikan fisik dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat berlomba menceritakan keindahan beliau. Di antara yang paling detail adalah riwayat Ummu Ma'bad, seorang wanita dari suku Khuza'ah yang bertemu dengan baginda Nabi dalam perjalanan hijrah. Ia mengatakan, "Ra'aitu rajulan zahiral wada'ah." Aku melihat seorang lelaki yang tampak bercahaya. Ablajal wajah. Wajahnya bersinar. Hasanal khuluq. Indah akhlaknya. Lam tu'ibbahu sujlah wa lam tuzri bihi sa'lah. Badan beliau tidak buncit pun pula tidak kurus. Wasimun qasim. Tampan dan proporsional. Fi ainaihi da'aj. Hitam di mata beliau begitu pekat. Wa fi ashfarihi wataf. Bulu matanya tebal dan lentik. Wa fi sautihi sohal. Suaranya dalam. Wa fi unuqih sata'. Lehernya panjang kuat. Wa fi lihyatihi kathafah. Janggutnya tebal. Azaj akran. Alisnya melengkung indah. Insamat fa'alaihil waqar. Ketika diam berwibawa. Wa in takallam samahu alahul baha. Ketika berbicara ada keagungan. Ajmalun nas wa abahahu min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Dari jauh tampan dan menawan, dari dekat begitu indah. Hulwul mantiq la nadhrun wala hadharun. Perkataannya tidak terlalu sedikit tapi juga tidak berlebihan. Ka'anna mantiqahu khazaratu nazmin yatahaddar. Kata-katanya seakan mutiara yang berjatuhan. Raba'un la ya'isu min tul wala taqtahimuhu ainun an qisarin. Postur tubuh beliau ideal, tidak terlalu jangkung namun juga tidak pendek. Lahu rufaqa yahuffuna bih. Beliau punya sahabat setia yang selalu mengelilinginya. In qala ansatu liqaulih wa in amar tabadaru ila amrih. Ketika berbicara semua mendengarkan dengan seksama, dan ketika memerintah semua bergegas melakukannya. Mahfudun mahsyud la abis wala mufannat. Selalu dikelilingi banyak orang, tidak pernah cemberut, dan dari lisannya tidak pernah keluar kalimat yang sia-sia. Mustafa Mustafa manba'u lis-safa sayyidul anbiya mish'alun fil wafa. Zahir bin Haram radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari suku Asja, tinggal di pedalaman di luar Madinah. Hubungannya dengan Rasulullah SAW begitu akrab. Disebutkan bahwa setiap musim panen, Zahir berdagang ke kota Madinah dan selalu membawakan oleh-oleh untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membalas dengan memberikannya sesuatu ketika ia hendak pulang ke kampungnya. Disebutkan bahwa Zahir ini rajulan damiman, parasnya tidak terlalu tampan.
Suatu ketika Rasulullah datang ke lapak Zahir di pasar tanpa sepengetahuan dia. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Zahir dipeluk dari arah belakang dengan begitu erat sehingga ia tidak mampu mengetahui siapa yang memeluknya. Zahir berteriak, "Atlikni, lepaskan saya." Dia berusaha menoleh ke belakang dan setelah mengetahui bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah, dia berhenti berteriak dan malah senang menyandarkan punggungnya di pelukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah keramaian pasar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, "Man yashtari hadzal abad?" Ayo, siapa yang mau membeli budak ini? Orang-orang di pasar tersenyum melihatnya. Lalu Zahir menjawab, "Wallahi tajiduni kasidan." Ya Rasulullah, orang jelek sepertiku, kalaupun ada yang mau beli, pastilah harganya rendah. Tapi coba perhatikan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Walakin anta indallahi ghalin." Tetapi engkau di sisi Allah, wahai Zahir, tak ternilai harganya. Perhatikan betapa hangatnya Rasulullah bercengkrama dengan sahabatnya, membangun hubungan emosional yang begitu dekat. Sebagai sang maha guru, beliau tak hanya hadir sebagai seorang teman, tapi juga sebagai pengingat. Ketika Zahir merasa rendah diri karena fisiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih mengingatkan bahwa di sisi Allah kita semua adalah makhluk yang berharga. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku melakukan zina." Bayangkan para sahabat yang hadir di situ terkejut, bahkan ada yang membentak, "Mah, hentikan ucapanmu." Kata baginda Nabi, "Biarkan, sini kau mendekat kepadaku." Setelah duduk bersebelahan, Rasulullah membisiki pemuda itu, "Apakah kau memiliki seorang ibu?" "Tentu ya Rasulullah." "Apakah kau rela jika ibumu dizinahi oleh lelaki lain?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah." "Kamu punya anak perempuan, maukah jika anak perempuanmu direnggut kehormatannya oleh orang lain?" "Tentu tidak ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan pertanyaan dengan lembut, "Apakah punya bibi, saudari perempuan?" dan seterusnya. Artinya, ketika seorang menzinahi perempuan, perempuan tersebut pastilah putri dari seorang ayah atau istri dari seorang suami yang mereka semua tidak pernah rela jika wanitanya dizinahi. Lalu pemuda ini terdiam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dipegangnya dada pemuda tadi, lalu mendoakan, "Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Kata perawi, sejak hari itu perzinahan menjadi sesuatu yang paling dibencinya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menyatakan, andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau, beliau bisa saja menyampaikan ayat-ayat yang menegaskan keharaman dan dosa besar zina. Tetapi itu tidak beliau lakukan sama sekali, namun memilih pendekatan dialog yang rasional. Sebab bisa jadi yang mereka tunggu bukan dalil wahyu, tetapi hikmah yang menyapa akalnya. Disinilah dia perlu didekati dengan diskusi dan ajakan yang menyentuh hati, bukan dengan emosi, apalagi intimidasi. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tegas kepada siapapun yang berbuat aniaya terhadap binatang. Suatu ketika Rasulullah berjalan melewati seekor unta yang kurus karena kelaparan. Beliau bertanya, "Liman hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Bertakwalah kepada Allah dalam merawat binatang yang tidak mampu berbicara ini. Tunggangilah mereka dengan baik dan berilah makanan yang layak. Dalam sebuah perjalanan, Nabi pernah singgah di suatu tempat. Karena ada suatu hajat, beliau menjauh sejenak dari rombongan. Para sahabat yang menunggu melihat ada seekor burung betina bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Bisa kita bayangkan anak burung ini masih kecil, terlihat imut, sehingga seorang sahabat mengambilnya. Apa yang terjadi? Induk burung ini gelisah bukan main, sampai mengepak-ngepakkan sayapnya. Tiba-tiba baginda Nabi datang melihat itu. "Man fajja'a hazihi biwaladiha." Siapa yang membuat induk burung ini gelisah? "Ruddu waladaha ilaiha." Ayo segera kembalikan anaknya kepadanya. Perjalanan dilanjutkan, lalu Rasulullah melihat ada bekas rumah semut yang dibakar. Siapa yang membakar rumah semut ini? Sebagian mengatakan, "Nahnu ahraqnahu." Kami yang membakarnya ya Rasulullah. "Innahu la yambagi ayyu azziba bin nar illa rabbun nar." Tidak selayaknya mengazab dengan api kecuali Tuhan pencipta api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menanam pondasi pentingnya menjaga hak-hak binatang yang oleh dunia baru dideklarasikan sekitar tahun 2007 melalui Universal Declaration of Animal Welfare. Sebuah kesepakatan yang berisi bahwa hewan juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. مصطفى منبع للصفا سيد
Suatu ketika wanita renta datang bertamu ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyambutnya dengan penuh kemuliaan. Saat ditanya siapa dia ya Rasulullah sehingga begitu istimewa sikapmu terhadapnya, beliau menjawab, Innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Dia dulu sering datang membantu kami saat almarhumah Khadijah masih hidup. Dan inilah satu prinsip akhlak yang sering diulang oleh baginda Nabi. Husnul ahdi minal iman, bahwa tidak melupakan kebaikan orang lain adalah bagian dari substansi keimanan. Bahkan kepada seorang musyrik sekalipun, Nabi pantang melupakan jasa baiknya. Namanya Mut'im bin Adi. Siapa dia? Sosok yang dulu bersikeras menolak boikot Quraisy kepada keluarga Rasulullah, Bani Hashim. Dan dia juga yang melindungi Nabi sepulang beliau diusir dari Taif. Dari atas kudanya, Mut'im mengumumkan, wahai Quraisy, jangan coba usik Muhammad, karena dia berada dalam jaminanku. Hingga wafatnya setahun sebelum Badar, Mut'im tidak masuk Islam. Namun lihatlah, jasa kebaikannya tidak sedikit pun dilupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tawanan perang Badar dibawa ke hadapan Rasulullah, beliau langsung teringat jasa Mut'im bin Adi. Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, summa kallamani fi haula'in natana, lataraktuhum lah. Andai Mut'im masih hidup, lalu dia memintaku untuk membebaskan tawanan itu, niscaya akan aku kabulkan. Nabi ajarkan kita bahwa hakikat iman bukan hanya tentang ibadah, tapi ketika seorang muslim mampu menghargai jasa siapapun yang berbuat baik kepadanya tanpa memandang apapun agama dan keyakinannya. Apa bayangan kebanyakan kita tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Serius terus? Atau yang kalau bicara isinya cuma halal haram, surga neraka, dosa, pahala, maksiat, ibadah? Ternyata tidak. Kana idza jalasa ma'an nas intakallamu fi ma'nal akhirah akhadha ma'ahum. Ketika para sahabatnya ngomongin akhirat, beliau pun ikut nimbrung bahas akhirat. Wa in tahaddatsu fit ta'am tahaddatsa ma'ahum. Kalau sahabatnya lagi ngobrolin soal kuliner, Rasulullah pun ikut membahas makanan. Wa in takallamu fid dunya tahaddatsa ma'ahum rifqan bihim wa tawadu'an lahum. Ketika mereka ngomongin hal-hal duniawi yang mubah, beliau pun ikut duduk bersama mereka dengan penuh kerendahan hati. Kata sahabat Jabir, aku sering hadir di majelis baginda Nabi berkali-kali. Kanu yatanashaduna syi'ra baina yadayhi ahyanan. Terkadang di hadapan baginda Nabi para sahabat bersyair. Wa yadhkuruna asya' min amril jahiliyah. Sesekali mereka bernostalgia tentang peristiwa di masa jahiliyah. Bagaimana sikap baginda Nabi? Wa huwa sakit farubbama yatabassamu ma'ahum. Rasulullah diam menyimak, bahkan ketika para sahabatnya tertawa, Nabi pun ikut tersenyum. Dan itulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sahabatnya begitu membumi, begitu dekat, bahkan nyaris tanpa jarak. Siapa sangka baginda Nabi pernah menerima tantangan gulat dari seorang jawara yang paling ditakuti di Mekah. Namanya Rukanah bin Abdi Yazid Al-Qurashi. Ibnul Athir menulis tentangnya. Wa kana min asyaddi Quraisy. Rukanah adalah pegulat paling tangguh yang dimiliki Quraisy. Siapapun yang melihatnya pasti gentar. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Suatu ketika Nabi berkata kepadanya, wahai Rukanah, belumkah tiba saatnya kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata Rukanah, aku belum menemukan alasan kuat untuk beriman kepadamu, kecuali jika kau mau duel denganku. Baginda Nabi menerima tantangan itu, dan di luar dugaan semua orang, bahkan termasuk Rukanah sendiri, Nabi berhasil menghempaskannya ke tanah sampai 3 kali. Rukanah tercengang. Ya Muhammad, ma wada'a dhahri ilal ardi ahadun qablak. Tak seorang pun pernah menjatuhkan tubuhku sebelum kau. Rukanah pun luluh, dan kelak dia bersyahadat. Kabar kekalahan Rukanah mengguncang Mekah. Nabi yang selama ini dikenal lembut, kini juga menjadi simbol keberanian dan kekuatan. Namun lihat, baginda Nabi tak tinggi hati. Beliau justru bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jawara sejati bukanlah dia yang jago bergulat, tapi siapapun yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Tak ada hari yang lebih indah bagi Sayyidina Anas bin Malik melebihi hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kaki di Madinah. Beliau menggambarkannya dengan ungkapan Adha'a fiha kullu syai'. Saat Rasulullah datang, seluruh Madinah terasa bercahaya. Pagi itu semua orang, tua, muda, besar, kecil memenuhi jalan.
Wanita-wanita bahkan naik ke atap rumah mereka menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, di hari kewafatan baginda Nabi, wa azlama fiha kullu syai', cahaya Madinah seakan meredup. Dan dari begitu banyak kenangan bersama baginda Nabi, ada satu pesan yang paling membekas di hati Anas bin Malik, yaitu ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya dan bersabda, "Ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, laisa fi qalbika ghishun li ahad, faf'al." Wahai anakku, jika kau mampu menjalani pagi dan sore tanpa menyimpan kebencian kepada siapapun, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Itu adalah sunnahku. Siapa yang menghidupkannya berarti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, dia berhak di surga bersamaku. Betapa sering kita larut memperdebatkan sunnah-sunnah lahiriah yang bersifat cabang, tapi mengabaikan satu sunnah yang sangat esensial, kebersihan hati. Penulis modern Simon Sinek menulis buku berjudul Leader It Last, Pemimpin Itu Makan Terakhir. Filosofi utama buku itu adalah bahwa seorang pemimpin sejati harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum dirinya sendiri. Dan Simon memberikan banyak contoh pemimpin dunia yang sukses menerapkan prinsip itu. Judul buku Leader It Last mengingatkan kita pada satu peristiwa penting dalam sirah Nabawi. Dalam sebuah perjalanan, para sahabat kehabisan air dan dilanda kehausan. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Qatadah membawa mildo, wadah berisi air untuk dibagikan kepada para sahabat. Lalu baginda Nabi menuangkan air dan Abu Qatadah membagikannya satu persatu. Sampai pada akhirnya seluruh sahabat kebagian. Namun tersisa dua orang yang belum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Qatadah sendiri. Baginda Nabi menuangkan air ke gelas terakhir lalu berkata ke Abu Qatadah, "Ishrab, minumlah." Kata Abu Qatadah, "La ashrab hatta tashrab." Aku tak akan minum sebelum engkau minum terlebih dahulu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu merespon dengan kalimat singkat namun syarat makna. Saqil qaum akhiruhum syurba. Pelayan sebuah kaum, dialah yang harus minum paling terakhir. Kalimat singkat tapi mengandung filosofi mendalam tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin itu bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengorbanan dan melayani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Setelah memberi minum seluruh sahabatnya, beliaulah yang minum paling terakhir. Siapa yang lebih beruntung dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu? Ketika rumahnya terpilih menjadi tempat istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrah ke Madinah. Rumah Abu Ayyub yang memiliki 2 lantai itu amat sederhana. Namun disinilah teladan adab antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya begitu terlihat jelas. "Ya Rasulullah, pilihlah lantai mana yang kau inginkan, atas atau bawah?" Nabi berkata, "As-suflu arfaq." Biarkan aku di bawah saja. Di malam itu, Abu Ayyub dan istrinya gelisah. Sampai disebutkan tak mampu memejamkan mata. "Istriku, bagaimana mungkin kita di atas, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di bawah kita?" Esoknya dia curhat ke baginda Nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. "Hawwin alaika ya Aba Ayyub." Tenangkan dirimu. Aku memilih di bawah karena banyak tamu dan utusan yang datang kepadaku setiap waktu. Suatu malam, wadah air di lantai atas tumpah. Airnya menetes ke bawah. Abu Ayyub dan sang istri panik. Mereka ambil selimut tidur, mengelap lantai perlahan. Tak ingin setetes pun air itu jatuh mengenai Rasulullah. Esoknya Abu Ayyub memohon kepada baginda Nabi, "La a'lu saqifatan anta tahtaha." Aku tak akan pernah tinggal di sebuah lantai, sedangkan engkau ada di bawahnya. Baginda Nabi akhirnya menyanggupi untuk pindah ke atas. Kisah ini adalah potret nyata bahwa dalam Islam, relasi guru dan murid dibangun di atas adab. Seorang guru sejati tak akan pernah menuntut untuk dihormati. Namun seorang murid setia akan selalu mencari cara untuk memuliakan gurunya. Masjid Nabawi awalnya dibangun begitu sederhana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi khutbah hanya bersandar pada satu pelepah batang kurma. Hingga ada sahabat yang membuatkan mimbar khusus untuk beliau. Dan sejak itu, Nabi tak lagi bersandar pada pelepah kurma tersebut. Suatu hari, ketika Nabi menaiki mimbar, sahabat mendengar suara rintihan yang sangat pilu. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Fasami'na lidzalikal jiza' sautan ka sautil ishar." Kami mendengar dari arah pelepah itu suara seperti
seperti tangisan anak unta. Suara itu makin lama makin keras dan menyentuh, membuat semua sahabat terdiam. Nabi turun dari mimbarnya, menghampiri batang kurma yang selama ini menjadi tempat beliau bersandar. Nabi letakkan tangan beliau yang mulia itu di atasnya, mengusapnya dengan penuh lembut, lalu memeluk batang kurma itu dengan penuh kasih sayang. Seketika suasana menjadi hening. Dari situ ketahuan, ternyata suara itu berasal dari pelepah kurma tadi. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah setiap menyampaikan hadis ini, selalu menutupnya dengan menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Al-khashabah tahinnu ila Rasulillah syauqan ila liqa'ih, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Jika sebatang kayu bisa merintih karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan kita yang diberi hati dan akal pikiran? Sayyidah Aisyah ketika ditanya apa aktivitas Rasulullah SAW di rumah, beliau menjawab, kana basharan minal bashar. Beliau manusia seperti manusia yang lain. Yafli saubah. Kalau bajunya sobek, beliau menjahit dengan tangannya sendiri. Wa yahlibu syatah. Kalau ingin minum, beliau memerah susu ternaknya sendiri. Wa yakhsifu na'lah. Kalau sandalnya rusak, beliau menambal sendiri. Dan ini yang terpenting, wa yakhdumu nafsah. Beliau melayani dirinya sendiri. Dan kita tahu beliau memiliki khadim, pelayan. Tapi selama masih bisa dilakukan sendiri, beliau tidak menyuruh orang lain. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, yakunu fi mihnati ahlih, fa'idha hadaratis salah kharaja ila salah. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dan jika azan terdengar, beliau hentikan itu semua lalu pergi ke masjid. Siapa beliau? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul yang tetap memilih sederhana sebagai laku kesehariannya. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Jangan pelit dalam memuji seseorang, sebab jika dilakukan dengan tulus, pujian bisa menjadi sarana efektif dalam melejitkan potensi. Demikian ditulis Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends yang sangat terkenal itu. Dan sadarkah kita, penghargaan yang tulus, bukan basa-basi, adalah salah satu rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW berhasil membangun hubungan emosional yang dalam dengan para sahabatnya. Saat mendengar bacaan Quran dari Abu Musa Al-Ash'ari yang begitu merdu, beliau bersabda, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri Ali Daud." Sungguh engkau diberi bagian dari keindahan suara Nabi Daud. Kepada Abu Ubaidah beliau berkata, "Walikulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Setiap umat memiliki orang terpercaya, dan kepercayaan umatku adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di perang Khandaq, Rasulullah menyanjung keberanian Zubair bin Awam. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyaz Zubair. Setiap nabi memiliki penolong, dan penolongku adalah Zubair. Dan perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW memotivasi penyairnya Hasan bin Thabit dengan pujian yang membakar semangat. Inna ruhal kudus la yazalu yu'ayyiduk ma nafakhta anillahi wa an rasulih. Sungguh ruhul kudus akan terus mendukungmu selagi dengan syair-syairmu kau membela Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak lagi pujian baginda Nabi kepada sahabatnya. Pujian yang tak sekedar basa-basi, tapi pengakuan akan kontribusi. Maka jangan pernah ragu mengapresiasi, sebab ia hanya butuh dua hal, ketulusan dan kebesaran hati mengakui kelebihan orang lain. Sejak bertemu pertama kali, Rasulullah SAW tak pernah memandangku kecuali tersenyum. Begitulah kenangan sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali, seorang bangsawan dari Yaman, pemuka suku Bajilah. Dia masuk Islam bersama rombongan kaumnya di tahun 9 Hijriah. Ada satu momen yang tak pernah Jarir lupakan seumur hidupnya. Suatu hari ia datang ke majelis Nabi, tapi tempatnya sudah penuh sesak. Baginda Nabi pun menoleh kanan kiri, mencari tempat kosong untuk Jarir. Sementara yang hadir tidak ada yang mau bergeser. Masing-masing mempertahankan posisi duduknya dekat dengan Rasulullah. Dengan kelembutan, Nabi melepas selendang burdah beliau, lalu menghamparnya di samping beliau. Ijlis alaiha, duduklah di sini wahai Jarir. Jarir mengambil kain itu, menciumnya, lalu ia letakkan di punggungnya. Dengan mata berkaca-kaca, Jarir berkata, "Akramakallahu kama akramtani." Semoga Allah memuliakanmu ya Rasulullah,
sebagaimana kau memuliakan aku hari ini. Kemudian Nabi bersabda di hadapan sahabatnya, "Faiza atahu karimu qaumin falyukrimhu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tokoh terhormat dari suatu kaum. Iman tak hanya tercermin dalam ibadah, tapi juga bagaimana kita menghargai manusia, apalagi jika orang itu adalah seorang yang dimuliakan di tengah kaumnya.